Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 kelas AVDB dengan anggota next. Dengan anggota yang pertama Mufrih Majid, NIM 202410101146, Arum Melinda Putri, NIM 2024101062, Talita Fadia Jauzah, NIM 2024101079, kemudian Hilda Nurwakidah Jazimah, NIM 2024101098, dan Iqbal Ali Basyair dengan NIM 2024101104. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil paper kami yang berjudul Visualisasi Data Penerimaan Vaksin COVID-19 sebagai Hak Kesehatan Masyarakat Indonesia. Untuk slide pertama, di sini ada abstrak. Next. Abstrak di sini ada beberapa poin. Yang pertama, suspek COVID-19 di Indonesia telah mencapai 4,26 juta dengan rata-rata kasus baru per minggu sebanyak 210 kasus baru, yang mana kasus baru ini menunjukkan penurunan dibanding kasus-kasus sebelumnya. Nah, penurunan kasus baru ini disebabkan oleh gencarnya program pemerintah untuk menaati protokol kesehatan termasuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian, sampai saat ini pemberian vaksin telah mencapai 149 juta dosis untuk vaksin dosis pertama dan 105 juta dosis untuk vaksin dosis kedua. Selanjutnya, pada penelitian ini, data dikelola menggunakan metode analisis data eksploratif yang dari rangkaian metode penelitian menghasilkan statement bahwa pemerintah belum selesai dalam menyelesaikan masalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu virus corona merupakan jenis virus yang baru, memiliki gejala-gejala dan menyerang sistem pernapasan. Dan kita tahu bahwa virus ini itu menginfeksi seseorang yang imunnya rendah. Kemudian yang kedua, pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus corona yang berasal dari kota Wuhan. Berdasarkan data, gejala virus corona ini berupa kasus gejala yang sering itu demam, batuk kering, dan fatigue. Yang selanjutnya yaitu di Indonesia, suspek COVID-19 ditemukan pada bulan Maret 2020, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat, dengan jumlah kasus 2. Berdasarkan data yang ada, tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, dan angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian poin yang selanjutnya, pandemi virus corona terus berkembang di berbagai belahan dunia mencapai 220 negara, dan pada tanggal 9 Desember 2020. Next slide. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini yaitu berupa vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan dengan melakukan 5M, di mana itu kita dianjurkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, vaksin adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak terpajang dengan antigen atau kuman yang sama, maka akan kebal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Karena kita tahu bahwa vaksin itu cara kerjanya meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu kuman, sehingga bila kelak terpajang oleh kuman yang sama, maka orang tersebut mempunyai antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Kemudian poin yang selanjutnya, program vaksinasi nasional sebagai upaya penanganan COVID-19 mulai terjadi pada tanggal 13 Januari 2021. Selanjutnya, pemberian vaksin ini adalah upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor
36 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara, baik keluarga maupun masyarakat, berhak memperoleh perlindungan akan akses hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus COVID-19. Next slide. Pada artikel ini yang kami buat mengkaji dua poin, yaitu pertama, bagaimana pengaruh dari adanya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini sebagai hak atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas vaksinasi dan kebijakan penanggulangan COVID di Indonesia. Next slide. Mungkin itu saja, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Baik, untuk yang selanjutnya adalah metode penelitian. Next. Untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu analisis data eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Next. Metode penelitian ini menggunakan dataset vaksin dari website Kementerian Kesehatan, data per tanggal 5 Desember 2021, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan paper kami tentang vaksin. Jumlah data pada dataset vaksin Kemenkes yaitu 34 data, di mana data tersebut merupakan data semua provinsi di Indonesia. Cakupan data yang tertera pada dataset vaksin Kemenkes yaitu sasaran vaksinasi, yaitu total vaksin 1 dan total vaksin 2. Data tersebut yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih mudah dipahami. Kami juga menggunakan analisa univariat dan juga analisa bivariat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ufri. Baik, terima kasih kepada Arum. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Next. Untuk menciptakan herd immunity, penduduk Indonesia yang perlu melakukan vaksin adalah 60-70% dari seluruh penduduk atau sebanyak 187-208 juta penduduk. Pada saat ini, jumlah penduduk yang telah melakukan vaksin pertama adalah 149 juta jiwa atau 71% dari target herd immunity. Sedangkan jumlah penduduk yang melakukan vaksin kedua sebanyak 105 juta penduduk atau 60% dari target herd immunity. Next. Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan vaksin pada tiap provinsi tentu saja berbeda. Untuk 3 provinsi yang memiliki persentase vaksin terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 135%, Bali sebesar 101%, dan DIY sebesar 57%. Di sini bisa Anda lihat diagram batangnya, yaitu DKI Jakarta. Next. Lalu Yogyakarta yaitu sebesar 97%. Next. Sedangkan 3 provinsi yang memiliki 3 persentase terkecil adalah Papua, yaitu sebesar 26%, dan Aceh sebesar 43%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 46%. Di sini bisa Anda lihat sendiri diagram batangnya, yaitu di sini ada Papua, selanjutnya. Lalu ada Sulawesi Tenggara dan juga ada Aceh. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya Iqbal Ali Basyair. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan data-data yang sudah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih belum selesai dalam menangani masalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kasus baru setiap harinya, namun masih ada beberapa kota yang tingkat vaksinasinya masih kecil. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.